Kemudian karenanya nekul Imam Ghazali takmilah. Nyo adalah menyatakan kele yang menyangkut dengan hal-hal yang kena ikut. Sebagai adalah penutupan. Kamulai imam untuk menyatakan kesimpulan dan kelebihan-kelebihan yang terkait kele yang menyangkut dengan putra penjelasannya kalalu. Ini satu perkataan yang menyempurnakan, yakni menyempurnakan risalah ini. Berimam Ghazali pernah bicara dalam syarah Minhajul Abidin, lun ka pernah lu mencekal lekun Imam Al-Ghazali putra hal-hal yang mempercepatkan barang tersebut untuk merempuk kelebihan, untuk merempuk keagungan dan merempuk kemuliaan kepada manusia. Manusianya putra dilakukan dan putra ibubut sehingga adalah manusianya menjadi adalah bagah merempuk mulia sesuai dengan pegat manusia mulia. Nyak bagah metema kemuliaan, kesempurnaan dan penghargaan kepada manusia adalah iaitu yang pertama dengan mengerjakan taat. Satu. Dan yang kedua dengan melazimkan berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Dua. Dan yang ketiga dengan menjalankan ia akan umurnya kepada jalan ini. Taat tetap manusia itu dilakukan sesudah adalah taat lagian biasa melakukan khidmah dengan hana lepas-lepas, dan yang ketiga kantura duara tetapi adalah sepanjang umur. Kesimpulan, tunduk di bawah perintah Allah, iaitu makna taatan tunduk di bawah perintah, dan melazimkan dalam tunduk di bawah perintah berkhidmat. Makna berkhidmat hanya mengharap imbalan, tetapi mengkhidmat karena menganggap itu merupakan satu memang kewajiban dan kebutuhan. Penyamanan yang gekun khadam hanya menghajat imbalan. Kalau demikian menurut Imam Ghazali, orang yang melakukan taat dan berkhidmat kepada Allah hana segetupih di dalam ingatan bekerja taat kepada Allah Ta'ala yang nak ingin mendapat imbalan. Pakai salat hana terserih latih yang merempuk pahala namun jid. Pakai terpijauh maksiat hana terserih latih yang baik nazir oleh Tuhan walaupun nyawa. Tetapi itulah berkhidmat. Tapi menyokol lagi nyawa sama dengan adalah dalam dikategorikan di dalam khidmat. Kapan menansikap manusianya semenjak katanya dapat patuhi dan tak ikuti aturan Allah dengan masa taklif sampai sepanjang umur dalam bentuk ibadat selalu demikian. Artinya ibadat yang sifatnya amar terkerjakan karena tunduk di bawah perintah, dan ibadat pekerjaan yang terkerjakan dengan meninggalkan karena tunduk di bawah perintah, iaitu perintah larangan. Menyolengkan bentuk yipakri, maka aku dapat akan dia atas jumlah 40 keramat. Pegat lagenyan ikuti dalam sikap udip keseharian antara makhluk dengan Allah Ta'ala. Imam Al-Ghazali menyatakan metema kemuliaan kurangnya 40 macam. Yang ingin capainya adalah merempuknya sama dengan hana tujuan berbuatnya metemanya. Tetapi menyonyan yang tak berbuat lagi guna berkhidmat, maka kurangnya nijuk oleh Allah Ta'ala 40 macam kelebihan. Tetapi bak tak kerja hana mengharapkan yang menemu 40. Kerja pakan kerja khadam Allah. Laginya bentuk pekerjaan Allah akan memberikan. Menyamanan putra yang diberi oleh Allah Ta'ala kan imbalan. Pecit yang diberi oleh Allah Ta'ala itu adalah fadli, dan itu satu kemurahan Allah Ta'ala. Di antara 20 kemuliaan dan persalinan, yang pertama adalah nijuk 20 macam kemuliaan, dan yang kedua juga 20 macam adalah pertukaran. Menyabarjihkan medih sikap jenau kalaganya. Awal lagi lain kitanya ada kan upubuah li Allah Ta'ala. Artinya yang kira-kira nepusalil li Allah Ta'ala pakaian yang kan pakaian biasa. Pakaian yang na biasa katanya itulah bawaan yang na lagi yang kena awak manusia hawa nafsu. Tapi nepusalil lain li Allah Ta'ala dengan pakaian yang sempurna. 20. Maka nepegah li beliau 20 daripadanya di dalam dunia dan 20 di dalam akhirat. Secara kontan nebaya oleh Allah Ta'ala tingkat peringkat kemuliaan
dan kebahagiaan hina wadah tersaksikan, dan secara taprih pada sabah sa'ah itu adalah sesudah kembali kepada Allah. Artinya dih tahu bak orangnya peluh boh kelebihan najuk oleh Tuhan karena menantikap di dalam taatan dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang umur. Kemudian adalah makna peluh macam 20 di dunia dan 20 di akhirat. Maka adapun keramatnya yang di dalam dunia adalah istilah jih karamah. Menyemenan keramat adalah menurut Imam Ghazali kesawana ke manusia biasa. Puasa yang merupakan kemuliaan yang diuji oleh Allah Ta'ala yang pertama, bahwasanya menyebut Allah Ta'ala akan dia dan memuji ia atasnya, dan semulia-mulia bagi hamba itu keadaan Tuhan sekalian alam itu menyebut dia di dalam memuji dia. Kelebihan yang pertama yang dijuk oleh Allah Subhanahu wa taala orangnya adalah selalu disebut-sebut oleh Tuhan. Sebutan yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orangnya bukan hanya disebut nepegah orang, tapi dalam makna sebut memuji. Selalu menyebut dan memuji. Sebut nasi tiap orang yang maksiat, tiap orang yang kafir, hanapi biyo Allah nak sebut. Tapi sebut nama tersebut sebut di dalam mencela. Artinya selalu disebut innalladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatun tajri min. Kemudian ayat yang lain juga demikian, siapa yang berbuat taat maka kejih akan lumbi Allah lilun pulin. Kemudian ayat yang lain yang bahawa orang manusia tersebut orang yang ged dalam pandangan lung. Inna akramakum indallahi ataqakum. Artinya lelah sebutan-sebutan yang disebut oleh Allah Ta'ala. Nyan sebutan-sebutannya adalah salah satu daripada akan nabi kemuliaan oleh Allah. Kalau demikian tergolong dalam kalangan gedanya orang yang tersebut, orang yang disebut oleh Allah Ta'ala, maka telah menikmati dan menerima kemuliaan yang dijuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pekan kenyamanan karena adalah yang paling mulia orang dan paling tinggi martabat manusia. Yang tahu orang yang selalu Allah Taala menyebut dia dan selalu Allah Taala memuji. Sebut Allah habis ke uringan dan uringan selalu nupuja di Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dalam nilai keramat yang pertama. Yang kedua, bahwa mensyukurkan akan dia itu Tuhan Jalla Jalaluh dan membesarkan ia akan dia, dan jikalau mensyukurkan makhluk yang dhaif ini yang seumpama dan membesarkan ia akan dikau, niscaya mulia engkau dengan dia, maka betapa pula dengan Tuhan yang awalin dan akhirin. Yang kedua adalah sifat kemuliaan yang kena dijuk oleh Allah Ta'ala, mensyukurkan akan dia itu Tuhan Jalla Jalaluh dan membesarkan ia akan dia. Dan jikalau mensyukur akan makhluk yang lain ini yang seumpama pada membesarkan ia akan dikau. Perbandingan sira orang yang manusia biasa ji ucap terima kasih kepadanya. Sira orangnya orang manusia dianggap mulia kepada gedanya. Ucapan yang diucap terima kasih oleh manusia yang terbatas. Kemuliaan yang diberi oleh manusia kepada manusia yang terbatas. Maka lahirlah kemuliaan orang tersebut. Artinya sira orang hana babahnya hana mengucap terima kasih pada godnya. Hana sira babah manusia yang hana pegah orangnya dengan orang god. Maka tertanda jauh kesimpulan tertanda yang bahawa orang yang diberi penghargaan dan selalu disebut baik mendadakan orangnya baik. Nyan yang pegah God adalah dengan itakat. Tatakat menurut kedanya God, menurut kedanya God, menurut kedanya God, menurut kedanya adalah betul. Lalu di dalam orang mandum pegah God, pegah betul, maka orang tersebut dia akan orang terhormat dalam jumlah manusia. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala yang menyebut God dan pegah betul, menyoet dipegah oleh orang God dan betul orangnya merupakan orang yang terhormat di dalam dunia, maka apalagi yang pegah God yang betul kan manusia, malah Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian orang yang kena akui betul oleh Allah Ta'ala dan yang kena akui God oleh Allah Ta'ala, itu pasti itu keramat.
Di antaranya adalah Allah Ta'ala menyatakan adalah thawa innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Allah Ta'ala ubina manusia yang paling termakut kelung bahkan jih yang gat itu manusia yang nalumbi ilmu lelun. Inilah manusianya menghargai oleh Allah Ta'ala. Kalau memang barangnya menghargai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama dengan be'le Allah yang beri penghargaan, manusia beri penghargaan memang nah harga, maka Allah beri penghargaan lebih berhak adalah berharga. Kalau demikian nijuk oleh Allah Ta'ala sifatnya kepada kedanya kerana pelahi satu kemuliaan dan satu keramat. Dua. Dan yang ketiga bahawa mengasihi Allah Ta'ala akan dikau. Dan jikalau mengasihi akan dikau penghulu kampung atau raja suatu negeri, niscaya megahlah engkau dengan yang demikian itu dan beroleh manfaat engkau dengan dia dan beberapa tempat yang banyak, maka berdapat pula dengan kasihi Rabbul Alamin. Kemuliaan yang kelai adalah Allah Ta'ala negasih ke tira orang. Negasih ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada tira orang adalah lun adalah sifat jerau. Long gasih ke orang pembuat jerau. Long adalah orang murah. Long gasih kepada orang pembuat murah. Lalu adalah puatan yang kena pegah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan kasihan reningan kepada orangnya. Maka ini juga sudah mulai adalah nampak kemuliaan dan keramat. Artinya yang nepegah oleh Allah Ta'ala negasihkan pribadi. Yang nepegah oleh Allah Ta'ala genasih adalah sifat-sifat. Urang-urang yang lagi nyawa adalah urang yang negasih oleh Allah Ta'ala. Urang-urang yang lagi nyawa sifat, urang kasihan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala innallaha ma'as sabirin. Itulah buat tanda-tanda haji. Maka Allah Ta'ala beserta dan Allah Ta'ala menjunjung tinggi, Allah Ta'ala menghargai manusia. Maka orang-orang yang menyatakan ma'as sabirin kan pribadi sira orang, kan pribadi sira manusia. Asai sifatnya tergolong menyamanan. Orang yang tergolong di dalam sifat yang kena puja oleh Allah Ta'ala yang kena kasih. Nah gedanya di dalam sifat tersebut, maka gedanya pula telah menikmati satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keempat bahawa adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menjadi wakil baginya yang mentadbirkan akan segala pekerjaannya. Juga kemuliaan yang kelima, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menjadikan urunyan sebagai wakil bagi dunia. Urunyan sebagai wakil Tuhan. Kegelantauan makna jihkan Allah Ta'ala perleh bantuan bak manusia. Seharusnya Allah Ta'ala sebagai Allah yang khalik. Dan aturan udip dalam jaro Allah Ta'ala langsung derawan Allah Ta'ala nepurnawa. Menawa cara semayang. Lagainya cara bidakut. Lagainya cara puasa. Lagainya cara berkeluarga. Karena kata hambalun. Allah itu langsung. Tetapi Allah Ta'ala hana menan. Nepegah pada Rasulullah Muhammad tolong pegah saya. Cara minta rezeki kayaknya. Cara berkeluarga lagainya. Cara berumah tangga lagainya. Cara pulain laganya Rasulullah sampaikan sama dengan Rasulullah itu wakil. Kemudian Rasulullah juga memang beliau merupakan orang yang terbatas. Juga Rasulullah menyambung risalah kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan sama dengan dia itu juga wakil dalam menyampaikan. Pat wakil Allah Ta'ala bak petruh agama kepada sampingan kiamat dunia. Menyamanan nekul Allah Ta'ala melalui lidah Nabi. Orang yang cok-cok pusaka ilmu yang nak baklun ke malaikat, malaikat ke Muhammad, Muhammad ke sahabat. Sampai itu, nyan orang adalah orang yang kalung pusaka lelung barangan. Kesimpulan adalah barang yang gelantau na pegat Allah Ta'ala ke gelantau. Allah Ta'ala pegah kiban semayang, na pegah Nabi. Gelantau na pegah li Nabi kiban semayang, na pegah li sahabat. Gelantau pegah li sahabat kiban semayang, na pegah li tabi'in. Gelantau tabi'in pegah li tabi'in. Gelantau tabi'in ke pegah li tabi'in. Gelantau orangnya madu nyina pakri, pegah li orang nyina mana. Maka seorang yang pegah nyina cara atas semayang li katanya, tengku pengarang kitabnya juga termasuk menawa cara salat, menawa cara zakat. Sama dengan inilah orang yang gelantau ke waki. Kemudian barang tengku na pegat lagannya, terus katanya tak pelajari atau kitab tengku. Itanya juga dia ke gelantau waki daripada orangnya.
Kemudian dilikutnya bakri pertemuan lam juga merupakan wakil. Itu adalah satu kemuliaan dan satu keramat yang dijuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima bahawa adalah Allah Taala itu memeliharakan akal rezekinya dengan menghadapkan kepadanya daripada sesuatu hal kepada suatu hal daripada tiada payah dan susah. Juga merupakan satu kemuliaan. Allah Ta'ala akan memeliharakan akal rezekinya. Ni tanggung, ni jamin. Artinya mandum-mandum dalam jaminan Allah pasti. Wa ma min dabbatin fil ar illa 'alallahi rizquha. Itu secara umum. Pasti. Tetapi adalah kepada orang tersebut adalah kan sekira tinggal pertanyaan mentang nijuk Allah Ta'ala. Jaminan di dalam ketenangan dan dalam kepuasan. Dengan bentuk rezekinya ditanggung oleh Allah Ta'ala dengan menghadapkan kepadanya daripada sesuatu hal kepada suatu hal daripada tiada payah, dari satu kejadian ke satu kejadian, daripada satu kelakuan ke satu kelakuan, nijuk oleh Allah Ta'ala bentuk kelakuan yang terjadi pada orang dengan kelakuan yang kira-kira haji menjadi mudah rezeki dari nyo ke jih, dari jih hana memang ngan tesah mitan rezeki dari satu kelakuan ke satu kelakuan ngan wapnyo sehingga rezeki ini penjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kan? Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini juga satu kemuliaan yang dijuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah Allah Taala itu yang menolong baginya lagi memeliharakan akan dia akan tiap-tiap setru dan lagi menolakkan ia daripadanya akan segala orang yang hendak menyahaja dengan kejahatan. Itu kan meningkat artinya kadang-kadang orang yang melakukan barang yang hanagat rencana buruk kepada orang sama dengan Allah nalintirang bagaikan peristiwa yang terjadi pada mula-mula kepada Rasulullah, maka putra rencana dan program yang hanagat pada orang musyrik zaman Allah menghadang dan Allah Ta'ala menjaga daripada menghalang hanjadeh jatuh buruknya kepada orang tersebut Rasulullah. Dan sampai dengan akhir zaman tetap laganyan buat buruk buat hanagat ke orangnya tetap menjaga oleh Tuhan nanti. Cara Allah Ta'ala jaga 10 macam nah caranya. Ada kala hana mesti latih, ada kala ante kena mesti latih, hana jadeh li, ada kala ante memang kan ikat tat na urang lain tukang sampai ka berat engkon. Pokoknya seluruh pekerjaan yang kali terjadi adalah bandum-bandum jih nepelihara oleh Allah Ta'ala kejahatan daripada orang kapur mentang dengan merempuk pertolongan Allah Ta'ala. Ketujuh bahawa adalah Allah Ta'ala itu yang menjinakkan baginya tiada liar ia dengan sesuatu hal jua pun dan tiada takut ia akan diubahkan dan digantikan. Lalu kemudian sifat yang ketujuh yang merupakan sifat kemuliaan yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jihanaya. Nabi asal garis yang dijuk oleh Allah Taala tenang, sengap dan aman. Hana merasa termakut, hana merasa susah bakri. Nyo takut lagi nyo ngan pulin. Urangnya adalah hana takut asal lagi peduk pedang Allah Taala itu tanda satu kemuliaan. Karenanya hana pat li tamita surah yang berbepuh karenanya kan merupakan sejarah terkait kejadian hanjit taubah, hanjit damai. Dan yang kedelapan mulia dirinya maka tiada mendapat akan dia itu kehinaan daripada berkhidmat akan dunia dan isinya, tetapi tiada rida ia bahawa berkhidmatkan akan dia segala raja-raja dunia dan segala orang yang besar-besarnya. Kemudian tingkat yang kedelapan kemuliaan orangnya adalah bermakna maka tiada mendapat akan dia itu kehinaan daripada berkhidmat akan dunia. Kira-kira hana goknya jitrun harga diri dengan karena adalah diikuti barang yang kan kepentingan agama. Berkhidmat ia dengan dunia artinya dia merempuk sebuah pekerjaan yang menurut agama jut, menurut agama hanjut, menurut dunia jut. Maka dia merempuk sebuah buat antara agama jut, agama dunia hanjut atau sebalik. Dunia jut, agama hanjut. Artinya liurnya nekhadam lagi putunya lagi jut yang nampak agama. Tetapi dirinya adalah rida ia bahawa berkhidmatkan akan dia. Orang tersebut tetapi tiada rida. Hana senang hati adalah orangnya berkhidmatkan akan dia segala raja-raja dunia. Yang penting dengan Allah Ta'ala mantang jerah, maka orang lain kan hana terima jerah hentai me. Artinya kan minta jerah buat orang yang raya buat alam,
tetapi mitajrah orang yang raya orang mitajrah dengan Allah Taala dengan sendiri menyongan Allah kagak mitajrah, maka orang yang lain juga akan dicari jirah dengan orangnya. Menan pegah li Allah Taala ladah di kursi, ya ardu man khadamani fakhdimihi. So yang tim takwa taat kelun lagi puduk pedang lun ji hormat lun di khadam lun hana tapuna tujuan lain ba ibadat kelun tapi kana harap lun fakhdimihi, maka lidra kepih kira-kira kapahargai orang tersebut. Mengingat orangnya kata buat tingkatnya dalam kelebihan, maka berangkat alam nya gelam tidak khadam orangnya gelam senang hati itu. Ini kelebihan. Kesembilan, tinggi himmahnya. Maka tinggi ia daripada berlumur dengan segala cemar dunia dan isinya, dan tiada berpaling ia kepada perhiasannya dan permainannya, seperti ketinggian laki-laki yang berakal daripada permainan kanak-kanak dan adalah perempuan. Lalu orang tersebut adalah menaen keinginan mikat hati. Mikat hati adalah keinginan, tetapi mikat hati karena memangnya untuk bertenang sagai. Katanya main biasa dengan nemit, tak pelalai nemit, tajuk barang menaen nemit. Idanya sebenarnya tanya medaun itu. Mampu kancit kira-kira lalai dengan terjagaan itu, karena adalah sekadar untuk paman. Mikat hati keinginan berkeren itu. Jadi udip dalam dunianya adalah nikmat Allah Taala kan hanayu mbak dan kan hana. Tetapi mikat hati keinginan, tetapi mikat hati ngen yang beri nikmat. Sehingga nyatakan dalam tulisan kita boleh, yaitu janganlah kata mikat hati bin nikmati walakin, tetapi ikatlah hati kata bil mun'imi. Allah yang beri ngenyan mikat hati, ngen barang yang kena beri oleh Allah Taala baik mikat hati. Kan dalam artian baik nah. Dan yang ke-10 kaya hati, maka adalah kepuan adalah kan. Ke-10 kaya hati, maka adalah hadap bukan minyak aku. Yang ke-10 kaya hati, maka adalah pudah ni. Maka adalah anda lebih kaya pun hana itu terkip kalam. Yang ke-10 kaya hati, maka adalah ia terlebih kaya daripada segala yang kaya. Menan itu menko. Dalam dunia senantiasa salah ia senantiasa salah ia baik nafsunya dan luas dadanya, dan tiada jagalah asihkan dia kelaparan, dan tiada menduka cita akan dia ketiadaan. Juga salah satu daripada kelebihan yang dijuk oleh Allah Ta'ala kepada orang yang terlibat tingkat lagi bentuk yang kan ada sadilikut, namun di dalam perasaan orangnya adalah sempit dalam pandangan, tetapi hati kaya. Kiban lebih kaya hati, lebih kaya daripada yang kaya-kaya alam dunia, kaya kan. Kaya orang lain dan kaya manusianya dalam dunia, tetapi adalah kira-kira aji takut. Nah, 10 boh motor teoroi tebi irmoh gelam iwo ban 10 gelam mengati. Ada kala mopok, ada kala rebah kerau. Pakan tikat ati ngatanya hana tenang. Tetapi urun coba dingkanyo hana tapuna lagi nyan kan dalam artian nikmat Allah tena sajan hana tapuna pelara. Kagadah bakri, kau tenjok ulang di Tuhan aku. Kami memang kahna le bakri, kau ten cok balik di malai Tuhan aku. Jadi itulah makna haji kaya hati. Makna kaya hati, putra yang teruh hana merasa satu kebanggaan, dan putra yang gada hana merasa satu kira-kira putus asa. Menad sifat uringan. Menyokaidang sifatnya tanah akan beri oleh Allah Taala adalah jalan yang kami rempak kepada keramat. Sebelah bersahaya hatinya, beroleh pertunjuklah ia dengan syahaya hatinya itu kepada segala ilmu dan segala asrar. Dan jika yang tiada beroleh pertunjuk kepada setengahnya itu, yang lainnya malingkan dengan ijtihad yang bersungguh-sungguh dan dengan umur yang lanjut. Juga salah satu daripada kelebihan dan kemuliaan yang dijuk oleh Allah Ta'ala orang-orangnya adalah hati orangnya Nabi terang oleh Tuhan. Makna Nabi terang oleh Allah Ta'ala pertunjuk,
iaitu nyangnya lemahnya pubutnya. Yang hananya lemah hananya, hana pubut yang kenyo. Itulah kira-kira ajih sinar hati. Artinya hati urangnya dalam keadaan bersih, pakan kerja bersih dikarenakan karena adalah taat kepada Allah Ta'ala laganya jerah, maka menyo hati kaglih, maka hana yang lemah terkecuali lagai asli. Kiban barangnya menal lemah, ubina barangnya ubina lemah. Barang yang raya lemah raya, barang yang mulia lemah mulia, barang yang hina lemah hina. Yang tanda adalah mata terang. Pi barang yang kira-kira hana terang bakri, barang raya mungkin lemah ubud, atau barang ubud tapi lemah raya, itu tanda hana normal. Yang kedua belah terbuka dadanya, maka tiada picik dadanya itu dengan suatu jua pun. Segala bala dunia, kesakitannya, kesusahan segala manusia, dan bicara mereka itu. Ngat Allah Ta'ala hana terganggu. Orang lain kemencekut yang hana-hana gura kepada orangnya. Tetap perasaan orangnya lapang dada, kepui kun, hana tunu kepih kepada adanya yang tukang kun. Hanya dalam tingkat orangnya, jikun kelung yang ken-ken karena galam depu. Andai kata kai depu barangnya na balonnya hana salah, tinggal tayu kun han ni kun le. Terus buat tingkatnya. Kalau makna dulunya oleh kenyo, kan teh sungguh kudanya kun tunu dan takai teh kenyo. Han tagai-tagai. Nyo tanda juga kamrempuk kemuliaan yang memang peringkat yang lebih raya lam. Keleblah hebat dan menakuti pada segala nafsu pada segala nafsu, menghormati akan dia segala orang yang baik dan orang yang jahat. Takut akan dia segala orang yang takabur dan segala orang yang keras. Sifat yang keleblah yang merupakan sifat kemuliaan oleh Allah Ta'ala, hebat dan menakuti pada segala nafsu, menghormati akan dia segala orang yang baik. Artinya apa kri? Barang yang memang niyu oleh Tuhan, barang yang nedam oleh Allah Ta'ala, gerasa barang yang giyu dan barang nedamnya adalah nilai tinggi. Tinggi barangnya yang niyu, maka hanahan hanjahan kerja. Tinggi nilai barangnya nedam, hanjahan han piyu. Kemudian juga hana sagai baca untuk ikuti lagi pertunjuk dan lagi hawa nafsu. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua pada orangnya menghormati akan dia segala orang yang baik dan orang yang jahat. Orang gad dengan orang hana gad, bak orangnya santut pandangan ke. Kaget, kaget. Hana gad, hana gad. Pakai ke mana? Karena adalah yang gadnya pi Allah Ta'ala jo, yang hana gad juga Allah Ta'ala hana jo. Putra yang gak anggap gad bak orang Yahud. Orangnya yang gak anggap gad, kan buatnya yang gad kau. Orang yang buat buruk dan orang yang buat gad, orangnya gad di mata ke. Buat buruk dengan buat gad, hana gak anggap menan. Sama dengan adalah orang buat buruk, orang jih gad. Tetapi adalah buat jih buruk. Begitu Rasulullah tengah duduk jemaah jenazah orang Yahudi, Rasulullah adalah nabedah nedang. Dan yang sahabatnya Yahudi Nabi, ada Yahudinya yang kenyang manusia ada yang nak. Jadi yang hargai manusia akan hargai Yahudi ni. Begitulah sikap yang dilakukan oleh baginda Nabi. Dan sifatnya adalah orangnya akan dipusakai oleh Tuhan dengan sifat kemuliaan dan karamah. Yang ke-12 pada mahabbah segala hati, seperti firman Allah Ta'ala, yaj'alu lahumur rahman wudda, menjadikan Tuhan yang rahman akan dia itu akan kekasih. Sifat yang ke-12 kemuliaan pada mahabbah pada segala hati. Orangnya adalah mikat kasih, mikat sayang dengan Allah Ta'ala. Pakai yang keamanan, yaj'alu lahumur rahmadu wudda, tinggal latih yang sayang kasih, kasih ke Allah, kasih keputuran Allah, dan kasih kepada apa yang niyu oleh Allah Ta'ala. Maka engkau lihatlah segala hati itu berperangai kasih akan dia, dan segala nafsu sekaliannya bertabiat membesarkan dia dan juga memuliakan akan dia. Karenanya aturan agama anggap raya dan mulia. Karenanya puatannya natu oleh Allah Ta'ala anggap itu raya dan mulia. Apabila barangnya kau anggap raya dan mulia, tetap hana sia-siakan. Yang ke-15 berkat yang melengkapi pada tiap-tiap sesuatu daripada perkataan dan dirinya, perbuatannya, pada kainnya, hingga dibuat orang berkat akan tanah kejijikannya
dan akan tempat yang duduk ia padanya sehari-hari, dan akan manusia yang berkhidmat akan dia seketika. Sifat yang ke-15 yang dijuk oleh Allah Ta'ala kelebihan, diberi oleh Allah Ta'ala satu keberkatan. Artinya barang yang dijuk han tebah membeuk pih bakkan yang merupakan rida Tuhan. Bebe yang pertama dijuk oleh Tuhan hana heret bak barang yang hana jerah dan barang yang hana merupakan senang dari rida Allah Ta'ala. Itulah yang istilah berkat. Kan kira-kira hana habis-habis, tetapi adalah meletakkan pemberian Allah Ta'ala bak tempat yang hana rugong begitu. Maka berkat yang melengkapi pada tiap-tiap sesuatu daripada perkataannya. Tutur sikret ini bertebit ban sikret nayum. Dan menerima berkat bak dirinya pada perbuatannya. Buat yang berbuat lewatnya menerima berkat. Dan pada kainnya. Artinya bak tubuh menerima berkat. Urang kena Aceh dengku. Urang kena Aceh adat dengku. Lun lemkawai berpulih ia rah kaki dengku. Ia rah kaki tira orang. Maka menan nengku culau penjara dengku lam ia lun. Itu kata buat tingkatnya kemuliaan juga Allah Ta'ala. Sama dengan menerima berkat bak draw orang, menerima berkat bak buat orang, menerima berkat bak kainnya nengko. Ija yang kau pernah pakai-pakai leurnya nam rempok keberkatan nengko. Untuk takui han takui legatnya boleh jadinya boleh jadikan. Terkecuali adalah orangnya kata buat tingkatnya hana itu lain, tetapi adanya nah. Begitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kejadian pembunuhan mengatakan Quran kan makhluk. Maka pakaian yang dipakai oleh Ahmad bin Hanbal waktu jilannya dronian dipesal oleh Imam Syafi'i. Laki tegasnya pakaian yang dipakai oleh Ahmad bin Hanbal waktu dipegat dalam peraniayaan kepada ganyan. You kirim saya kelun oleh Ahmad bin Hanbal, dikirim ijangan kepada Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i nerah, nicok iat, nejib, nesempuh batu-batu tubuh. Nyambi raya Syafi'i ni ko. Nyambi raya Imam Syafi'i. Tapi mentang nepegat laganyan padahal Tuhan Syafi'i bacut dengan Ahmad bin Hanbal. Berarti keberkatan yang nabak putra bajian yang kan dicok oleh Imam Syafi'i. Itu yang bagi orang Aceh bakri. Ija kali pernik pakai kerja ihram. Ija kali pakai kerja ihram kebah kerja kapan berkat. Tahu macam tu lebih raya lah daripadanya. Orang tanya dari Makkah meja lele. Keput le rah le ngambil tandam. Terus kedih ada ya pendengar ijanya kali kena rah ngambil tandam. Salah menurutnya hana salah. Hingga dibuat orang berkat akan tanah kejijikannya. Artinya tanah tempat gebluh konyan kira mulia. Enci tepak ya ciao. Nyo adalah laganyan ganggap tetapi menyotruh buat tingkat adalah kepercayaan yang luar biasa. Dianggap hinan kedumpukan karenanya pemberian Allah Ta'ala nyo salah. Sehingga ada kalian kejadian-kejadian di Mekah hidup paknya hidup nengku, ada kala hidup bak rumah lahir Nabi, ada kala hidup bak tempat-tempat pulain yang hidup yang mandum karena nasa kelompok manusia yang bawa bintih rumah lahir Rasulullah yaklah WBO tapo puwa keberkahan. Depan dah Bukit Safa dan Marwah cok tanah WBO tapo puwa keberkahan nyo katalah. Maka lahirlah di Makkah ibah bekah laginya aku. Dan akan tempatnya yang duduk, tempat duduk orangnya gecok berkat. Dina dan pada tempat duduknya ia padanya sehari-hari. Tiap orang hinan duduk beliau sama dengan tetruh kena jadu. Agar kena berkah. Pak tawukuh di Arafah, bercari depan dah hukuh Rasulullah Yaman. Jih Rasul. Kemudian nyo bakri menurut imuyunya nengku karena nyo adalah orang yang memperlihat oleh Rasul. Dan terdekat pada Rasul hanam dema. Dan terdekat itu urungnya meyu pada Rasul. Kemudian adalah duduk ia padanya sehari-hari. Dan akan manusia yang berkhidmat akan dia seketika. Kau ngurungnya mentang. Ngurung ayudannya. Ngurung hira-hira urungnya. Nganyan mentang juga. Han bertemu dengan urung yang bersangkutan. Ngurung hira-hira je mentang. Han bertemu kira-kira ngurungnya. Pada tempat dua urungnya mentang juga. Ini adalah merupakan satu kelebihan. Nyo kelebihannya yang berah 5 kali. Punya ragu 5 kali ni. Dan yang ke-16 disenggerakan baginya segala bumi daripada darat dan laut. Hingga berkendak ia terbang di udara atau berjalan ia di atas air atau memutuskan ia akan muka segala bumi dengan terlebih kurang daripada sesaat. Di antara kemuliaan dan keramat yang dijuk oleh Allah Ta'ala kepada sirah orang,
iaitu adalah disengerakan baginya segala bumi daripada darat dan laut. Artinya nanggarawa baik di daratan atau di lautan, nyau adalah nanggarawa tersebut buat orangnya neberi kekuasaan oleh Tuhan. Artinya nahak komando nengku. Kri yang kena atau jerit nengku. Kena atau jak-jak, kena atau duk-duk jerit. Itulah makna haji. Bumaunya adalah diberi hak penuh oleh orangnya jerit atau dia. Hingga berkehendak ia terbang di udara, menyoperleh ke mepa jerit. Atau berjalan ia datang air jerit. Mungkin gepa di udara nengku. Mungkin jak ada ia. Ubina raya orangnya nengku. Ubud nengku. Ngan pesawat sagahan nengku. Gahan orangnya yang lekat-lekatnya pun gahan pesawat nengku. Mana agak dia? Dengan kapalnya laut yang mencontoh yang buat yang beberayan tu, kegahan je, hana lam ke? Pura yang je nak mesin nak tukang bantu nak nyo memang laut nak pula, amanya mati mesin kerut, ya kampung mana? Jadi mesinnya kan je Tuhan dah bohongnya pun mana? Pagahan dan. Cuma karena barang manawi mesin manawi ni juk oleh Tuhan aku. Kalau lagi mesinnya nak buat mesin kapal dia. Dia kena benda isi dipegat mesin isi. Artinya orang pegat kapal itu pegat pudek mesin harut. Allah Taala nak pegat kurangnya dia lek dengan jin. Lebih banyak jin. Kan satu kanehan kan je podi kem data aku. Itulah kira-kira nijuk Allah Subhanahu Wa Taala kepada orangnya. Atau berjalan ia datang air atau memutuskan ia akan segala muka segala bumi dengan terlebih kurang daripada sesaat. Artinya tuwiyatil ard. Hinau tabau langkah, kedih belah dih tabau langkah. Boleh. Kiban gejak, baik ada yang legedanya kiban gejak naku. Karenanya kendro gejak naku. Allah beri naku. Mengingat Allah Taala yang tukang beri, menyokubulan Muhammad atas nama Muhammad berangkat di Makkah pada ujung malam sehingga bengah katruh kena Makkah pada hari perjalanan jarak jauh. Baik lain yang katruh bak Sidratil Muntaha, truh Ubaitul Maqdis wa menten tadanya, truh menyak hantruh baik truh wa naku. Tetapi kenapa juga Rasulullah berangkat hanya dalam jangka hanatul hajim, Makkah, Baitul Maqdis, langit, Sidratil Muntaha, raf-raf sebelum subuh tiba kembali di Makkah. Pada jim hana kira-kira waktu yang singkat kan terus niku. Pakai kerja terus karena Muhammad bukan berjalan. Nabi Muhammad kan dia pakai cit asra. Asra subhanalladzi asra dijalankan. Menyampi punya Allah kena main niku. Bengalam sanggup niku. Jadi dengan karenanya menyaurinya nenek meli Allah Taala lebih mungkin dan lebih jerit. Yang penting puaka menemu pun beri wallahu alam. Karena inilah keramat. Tapi baik salah kunci keramat, kunci istidrat dan kunci mukjizat itu sama. Keramat dan mukjizat dan istidrat bekas jih satu khariqil adah. Anak barang yang hai terima ngelakai biasa. Dikini adat urajehkeun. Mukjizat biarnya, keramat laginya, istidrat laginya. Cuma akan keyakin keramat, keyakin istidrat, keyakin mukjizat. Karena menurut Pak Lahir, menyolahi bahasanya, sikapnya, buatnya bak Rasulullah. Dan sesudah menyatakan dirawa sebagai Rasul, lalu lahir barang yang luar biasa, yusama mukjizatan. Itu mukjizat. Andai kata lahir bak jirau sira urang yang penuh dengan taat kepada Allah Taala dengan jirau taat karenanya tengah pegah baingan, maka barang yang luar biasa lahir bak jiraunya yang gebuhnan adalah karamatan. Menyolahi bak urang beruk tukang pertimbang sihir pakri laganyo cije padu udara gebuhnan istidrajan. Itulah takalam yonan baik tangi yang kejadian tangi yang bak sawai tibiyat. Punya baik tibiyat bak urang biasa ci urang hana mentemayang pi ada kalian buat keluar biasa. Dia ketunya utimu ipung betau awan hana jadi ujian. Maka ada kalian kanya na semayang hanya semayang nyai kain keramat dan kain mukjizat wujud istidrat. Lurung bahasa Aceh. Jangankan kedanya jenau Firaun jamun tayu ia kurung kain kitron baru tunong lagi tu baru tajam nako. Apakah keramat ba Firaun? Tak kalian sawarung je. Kemudian tani pegah Nabi Musa berdedang punan bertehah laut tehah. Apakah dia itu kira-kira istidrat, apa dia keramat atau dia itu mukjizat? Tak kalan tahu Nabi Musa niku. Karena yang lahirnya bak babah Musa, maka gekeun itu adalah mukjizatan. Karena lahirnya bak babah Firaun, gekeunnya istidrajan. Jadi menyonan sebelum takui dengan tidak takui, kita lihat adalah barangnya bak sawajid. Baru menerima kesimpulan.
Kemudian dan yang kedua belah itu tersungkur segala haiwan baginya daripada segala binatang yang buas dan yang liar dan yang jinak dan yang melata-lata dan mengikut akan barang perintahnya. Di antara kelebihan kepada orang yang kana lagi apa kri, iaitu di antara yang bertemu kelebihan ubina binatang tunduk di bawah orangnya. Binatang buas dan binatang kleut hana kelik, binatang buas hana liar, binatang bisa hana lejek ke jua. Dan jinak ngan urunyo jum-cum teut dan bina barang datih dunia yang melita-lita mandu murinyo adalah binatangnya yakui ditunduk kepada perintahnya. Rimung yu kisah lain di kisah. Sama dengan komando alam kibanya komando ya niku. Komando kibanya komando ipatih niku. Bek londoran pegah pat, bek londoran pegah tawa niku. Peristiwa tsunami yang kau likut adalah bakwata tsunami ka Melayu di salah firau daripada hamba Allah kan ke peluang, kedai ke peluang niku. Kan peluang darat, peluang laut niku. Pakat tsunami dengan orang lain peluang darat, beliau peluang laut niku. Ada peluang laut ramai orang pegah baik kanan niku dengan kedai ke peluang niku. Ada ke peluang kedai jarau sakai. Depannya tu hana ya kedai pelau kedai po depannya apa na niku. Itulah ditunduk niku. Yang kai patih ke dia ditunduk ia hai patih berjarau baik kenau niku. Ha cintanya orang lain. Inilah kira-kira dalam bahasa nyo kata buat tingkat nijuk keramat Allah Subhanahu wa taala. Riwayatkan orang bahwasanya Abu Bakar Ibnu Hasan Al-Yamani mengambil kayu dengan harimau. Bahkan riwayat yang menunjukkan Abu Bakar Ibnu Hasan Al-Yamani droninya niat minta kaya lautu ngarimuang niku. Idanyo dia nak hana jadi dia minta karena narimuang niku. Droninya niat minta ke alat transportasi rimuang. Pat nak kaya ngarimuang ni ya sama dengan ji tukang putunya. Idanyo dapat dah dari ngegah nanci ji idanyo do kamina. Pakai kaya mana memang alam niku. Lagenyan tunduk binatangnya karena idepu nyan ken lawan di binatangnya niku. Karena idepu ken lawan. Bahkan kadang-kadang cit kawan, maka hana perlejio niku. Tak kalan tu di Mekah niku kalau yang paling tahu. Kameng Mekah musabah hana mikat kameng tu tiadam niku. Hana mikat Mekah kameng mertuh di bayam tu musabah nak dalau hana niku. Ya antang nyentuh coknya ma ba ung lenyong huwa iya niku. Ta. Ada kena thi nak payah ikat ki musabah payah payah ikat niku. Pakai cip berbah kau perut keluar takui niku. Pakai ni kira ayo. Karena kirakan tukang ilenya salah sebuah daripada kan harim melakukan penganiayaan dalam tanah harim niku. Ya po hanam popo hai tem niku. Maka teman kaya anak leut. Idanyo lalung ki dia tak empung dijem tak jalut beran tak cet niku. Maka ye kleut niku. Menandrawai sini niku. Ka untuk tak buktikan dah ceh niku. Menyana pernah niku jak mata iya niku kalan. Terus mata iya hinan adalah di binehi tentu tempat latihan dan rahan. Bunah buah niku. Ini laut tembu. Dia terberian nak kacang lancaran aku. Tercok nak kacang dah jauh icok aku. Hai pelung aku. Hina itu leh lenudra dilarang mengganggu marga satwa. Baik leh tak cok buahnya tapi tak pusu hanjut. Ni kerja tu ni aku kai depu ni. Begitulah pertuan dekat orangnya aku. Dan yang ke-18 memiliki akan anak kunci bumi. Maka sekira-kira barang dipalunya dengan tangannya, maka adalah baginya permandaraan. Jika menghendaki ia akan dia, dan sekira-kira barang yang dipalunya. Kemudian yang ke-18 Allah Ta'ala nejuk kurunyan negeri tempat rahsia dunia, tempat tahmah dengku. Tempat dah portal lainnya rahsia alam dunia ke depan. Menyebab katanya nejuk bakri, hana payah yak survey lebatnya minta minyak kan. Sip jaya habis biaya terpe tak kena macam hino kabah nak biar terpe niku. Kan jaya tak habis peng terpe ngejo kena niku. Satu. Yang kedua menyonyan tak dapat lagi tanya megah kaya orih. Dengan nak batu dalam tanah mentang tak sedap mentang. Jadi hana piye-piye bu ya sedapnya niku. Dia urangnya dia ke depu hana ganggu niku. Pakan karenalah kenganya ni kade. Maka dengan karenanya nijuk kunci oleh Allah Taala pakai nijuk kunci
karena han gadah barang tempat di dalam kunci. Gejuk kunci mari barang lamari han gadah. Tajuk kunci mari ente tahu dengan mari sel han gejuk naku. Ke han gejuk bagdanya naku. Yang gejuk bagdanya bapaknya na di meyuk tanah ada bikinnya tak tetat naku. Kurinya ada perle naku. Maka inilah kira-kira nijuk oleh Allah Taala perbendaraan dunia. Maka yang menghendaki ia akan dia. Pat perle mentang gusuk jarawai tebit. Pak yang perlu mentang barangnya ulunnya akan dilakukan akan merempak, sehingga demikianlah kelebihan yang dijuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orangnya. Maka adalah baginya mata air jika muhtaj kepadanya, bila depannya perlu benar ia gegusuk orang itu ia. Bahkan kejak sejarah yang paling mujarab terjadinya montam kan karena memang gosokan dan karena gesekan kenu dan kaki Nabi Zulkarnain. Bak nak pelu-pelu beliau itu biarlah mata ia. Menyahidih juga laganyan. Apakah Nabi Ismail yang Allah? Kan manusia juga. Manjih Nabi, menyajih Nabi, orang lain pakai jat Nabi pun Nabi jat cok SK bau orang lain ke. Kan pun mulia je Allah Taala. Menyonyo ni cok pun mulia oleh Tuhan. Aneh. Bahan barang di mana tempat duduk maka adalah hadir baginya. Maka adalah hadir baginya hidangan jika mengkasat ia akan dia. Pak mentang yang kepiyuh menyau perle makanan bakri terus. Hana tak pernah perle makanan terus kena bakri terus. Hana payah pesan, hana payah tempuh api. Mungkin lagi yang ke hana payah usaha barang yang hantuh bakdanya tanggap ke. Lalu kemudian adalah Sayyidah Maryam, Ummi Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam semasa dunia mentang kecil yang satu ni jaga adalah nepapah le Nabi Zakaria. Kentip drone ni kebah dalam tempat dalam mihrab. Ni jaga lin doa benar hira keluarganya agam untuk hira-hira Baitul Muqaddas lalu lahirlah urinang puasa Quran walaisa zakaru kal unsa. Yang lelaki ya Allah agam tapi kan bahinang biarlah ni kebah Sayyidah Maryam pada tempat. Tapi pakiban bentuk beliau itulah manusia biasa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Tiap urau dia kunjung dia tambang ke tempat yang nekebah iaitu Sayyidah Maryam, tiap urau karena rezeki hinan engkau. Karena makanan, karena minuman, karena hidangan. Tanya min aina hadzalak? Panenya saja entak. Kadang urang lain jajuk lang kamar ke. Jawab min indillah. Yang tanda keramat engkau. Tanda keramat engkau. Yang adalah Sayyidah Maryam ke Rasul, ke Nabi, ke apa-apa. Manusia biasa. Yang adalah rezeki yang dijuk oleh Allah Taala kepada orangnya, hanajit sabuh kesulitan dan hanajit sabuh memang yang susah. Dan yang ke-11, ke-19 menjadi penghulu ikutan orang dan beroleh kemegahan atas bab Tuhan yang mulia. Maka menjadikan makhluk wasilah kepada Allah Taala dengan berkhidmat akan dia dan segera sampai segala hajat kepada Allah Taala dengan sebab kemegahannya dan berkatnya. Di antara kemuliaan yang dijuk oleh Allah Taala di alam dunia iaitu yang ke-19 orangnya adalah jid ke penghulu ikutan panutan umat dalam dunia. Kemudian karena orangnya jid ke panutan umat dan beroleh kemegahan adalah nilai orangnya nilai indah, baksau indah atas bab Tuhan. Artinya dalam penilaian Allah Taala, di dalam penilaian Allah Ta'ala, dalam pintu menuju Allah, orangnya adalah orang mulia. Mengingat orangnya orang yang mulia di mata Allah dan mulia dalam berjalan kepada Allah Ta'ala sahaja, maka menjadikan makhluk wasilah kepada Allah Ta'ala. Maka li manusia biasa pegat orangnya cok ke wasilah dengan berkat Tengku Pulin, dengan berkat Syekh Pulin, dengan berkat Tengku Pulan, pegat wasilah. Pakiban bentuk dengan berkhidmat akan dia dan segera sampai segala hajat kepada Allah Ta'ala dengan sebab kemegahan dan dengan sebab keberkatan. Tetapi adalah kan tajak pada tempat mulianya tempatnya lalu yang gonyan betul ba Allah Ta'ala. Tetapi menyebut-nyebut nama orangnya adalah dengan nama-nama orang yang jauh-jauh ba Allah Ta'ala. Dengan tersebut-sebut nama tersebut Allah Ta'ala akan senangi bahkan karena orangnya orang yang disayang oleh Allah Ta'ala. Yang terakhir yang ke-20 mustajab akan doa itu kepada Allah Ta'ala. Maka tiada memohonkan ia kepada Allah akan sesuatu jua pun malingkan manugerahi ia akan dia.
Peratang yang neputibit suara alam babah nam doa ba Allah, Allah akan tetap menerima dan hana tolak. Dan tiada memohonkan ia akan syafaah bagi seorang hana lelaki bantu liurnya kepada Allah Taala ya Tuhanku bantu, malingkan disyafaatkan akan dia oleh Allah Taala. Soalnya lelaki pertolongan liurnya oleh Allah ba Allah Taala ya Tuhanku bantu ji, cin bantu oleh Allah Taala. Dan jikalau bersempah ia atas Allah Taala, niscaya melepaskan Allah Taala akan sempahnya dengan barang kehendaknya hingga bahwasanya setengah daripada mereka itu orang yang mengisyaratkan kepada jabal, niscaya hilang ia daripada tempatnya. Kemudian keberkatan durunya bila nam sempah dengan Allah Taala, urangnya hanya perkenang sempah le Tuhan. Makna nam sempah dengan Allah Taala hanya perkenang sempah, gedanya tam sempah dengan Tuhan payah bu khabarah menyo mukhalafah. Demi Allah pulen aku nyan pasti terus menyo ka kemanan han mukhalafah. Demi Allah lun halu beget pasti hana larangan. Kemudian Allah sempah kurangnya hang kenang. Dan kemudian kadang-kadang bila isyarah kepada jabal ke bukit, niscaya hilang ia daripadanya. Bukit tengah tedang nyok ngejarau iplung nengku. Ia tengah hilen nyok ngejarau tedang nengku. Maka tiada berkendak ia kepada meminta dengan lidah. Tapi berkecit muada dengan isyarah mentang bisa jadi Allah membantu. Dan jikalau terlintas dengan hatinya sesuatu, mesti mentang berarti niscaya hasil ia. Maka tiada berkendak ia kepada isyarat dengan tangannya. Akricit kiban yang hasrat hati kata tingkat makam wali syik, nyo urunyo adalah makam yang tertinggi, puncai adalah makam buno penyebab-penyebab yang kari likut, nyo adalah paling na dan paling syud daripada 20 buah keramat dalam dunia, nyo ke yang nijuk li Allah Taala kepada orang tersebut. Kemudian yang menyangkut dengan kelebihan di alam yang kedua, tentu na 20-nya akan teka ukur. Kasihanan ke? Karenanya hanali hukum sebut ni ke. Kau sejarah kan itu. Dan yang nyo menau, kamu tulis menau, ya berakan kan. Kiban dan analisa, hana analisa ni ke. Karena sejarah lahir Rasulullah pada Senin. Kemudian dah berah cuka baik pada Senin pada Selasa Bakri. Anjir, tetap Senin ni ke. Nah. Ya. Kemudian khidmat apa yang anak Kiban? Kemudian khidmat kepada Allah hanya mengharap pahala. Ya. Oh, kita mau disebut raja, disebut kok. Ya, betul. Katanya dalam berubudiyah kepada Allah Taala dua buah sifat. Di satu sisi sifat raja mengharap, dan yang kedua sifat khauf adalah ia. Putra yang terraja dan putra yang takut. Yang terharap putra, yang tertakut putra. Yang tertakut adalah lagi niu hana penuh hadap. Lagi niu hana penuh. Seharusnya pakri. Laginya niu perintah, laginya dak buat. Ia takut. Paku ya. Ia takut hana penuh lagi hadap. Menyonyo tak pertimbang bansi panjang usaha tu. Hana piyuh-piyuh temakut. Pakan karena temakut, karena gedenya tukang kirim urang kurang. Ada barang kaduk tak usahakan bersempurna, hang sempurna, karena adalah yang lakukan urang terbatas. Lain yang kedua, benar sifat kedua untuk alat bantu raja, sangat mengharapkan. Ada pih kurang, Allah Taala tetap hana tolak. Pakan kejut hana tolak oleh Allah Taala, kan memandang kepada Allah Taala zat yang sempurna, zat yang kreatif. Tetapi memandang kepada Allah Ta'ala sifat pengasih dan penyayang. Bahkan karena kekuatan dan kemampuan yang ada pada diri manusia, itu adalah memang karena kebah oleh Tuhan. Penyawanan, sifat khauf dan sifat raja dalam berlawanan dengan putra yang nama mereka. Anak berlawanan lawan aku. Ya. Salah pada syarat, abu-alu, abu-alu, rasul, mudamatun. Dalam dan ini yang nampak hoi damang kasak dengan tertib. Hoi damang Sudah dalam Japan, dalam perbuatan. Dalam makna salat dua. Salatun fi lughah adalah ad-doa. Yang gekeun sembahyang menyoba istilah bahasa doa. Yang gekeun sembahyang menyoba pada istilah syarak aqwalun wa af'alun
muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yang ditanya yang lain adalah rukun qauli, rukun fi'li. Tapulai dengan takbir, dasudahi dengan salim. Sedangkan adalah tertibkan dalam rukun qauli dan kan dalam rukun fi'li. Menyamanan hai tamang dalam pertanyaan aku. Dikitanya yang gayu pun adalah yang gayu pegat aqwalun dan yang gayu pegat af'alun. Cuma cara pegat aqwalun dan cara pegat af'alun adalah itu pegah pengertian salat. Tetapi adalah pengertian salatnya kiban salat pegah Nabi idza kumtum ila salati fakabbir sumakra ma tayassara minal Qur'an sumarka summa menyoka tanuk semayang bila semayang kata depu menawa rukun hingga aqwalun wa af'alun kata tanuk semayang berkeri maka pun tak kebi lihnya tak baca Fatihah alihnya tak ruku alihnya berujung alihnya baru tak salim. Jadi dalam hadis tersebut mengikat dengan pengertian aqwalun yang bawa tertib yang kemudian mengerau ini. Jadi tertib ke rukun fi'li, ke rukun qauli, ke rukun qalbi. Tetapi puji tertib ini adalah rukun yang hasil daripada memenuhi aqwalun. Pengaturan qaulun dan pengaturan fi'lun kiban tertibun adalah menempuh gerawai. Kan kasat hendak dia malam semayang. Yang adalah kalau kasatnya kan dia semayang. Kasat adalah kalau rincian ni. Karena kasat itu rincian niat. Karena niat kasdu syai'in. Kasat ya. Jadi ada kumpulkan yang ke dalam takbir. Ya. Sedangkan muhtatamatun bitakbiri. Ya, itu kaifiat. Yang kaidah Muhtatamatun bitakbiri kaifiat. Yang kan muhtatatun bitakbiri adalah itu merupakan rukun semayang. Karena aqwalun wa af'alun nya rukun. Muhtatahatun itu syarat. Kalau muhtatahatun punya makna semayang yang kan. Ta'rif semayang aqwalun wa af'alun. Habis. Muhtatahatun bitakbir wa muhtatatun bitaslim nya syarat teman. Yang nunggu kaifiat. Kasat ta'rif, kasat penan kasat dan tertib itu menglang kaifiat. Kan, nah tengku yang tengku dan yang lain. Menyoh handala ili, tapadai menyona silakan aku. Nah, nantang lagi? Nantang? Handali. Ya, sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma naddim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa'simna minal bala'i wal waba'i wa min syururil a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu'i ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.